Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perkenalan Anda hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, silakan salah satu doa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu. Syifa hadir ya. Bayu Chandra bilang hadir ya Kak. Terus Beliana, Hadir Pak. Dista, Hadir Pak. Jeka. Silakan dirapikan baju, sepatu, rambut dan jilbabnya ya, buat diri Anda siap menjalani pelajaran. Sudah ya? Nah, ya, siapkan diri. Hari ini kita akan membahas tentang ya faktor penyebab kemajuan dan kemunduran umat Islam, itu ya. Nah, sebelum kita masuk, sebelum saya bahas penjelasan intinya, saya akan perlihatkan sebuah video lebih. Baik, silakan diperhatikan videonya. Ada apa dengan generasi Salahuddin? Istilah generasi Salahuddin atau yang dalam bahasa Arabnya berbunyi Jilu Salahuddin merujuk pada satu angkatan manusia muslim yang hidup pada abad pertengahan, yang lahir dalam keadaan Palestina terjajah dan mereka berhasil membebaskannya lagi di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi itu ada sebagai sebuah respon keterjajahan Palestina yang tak kunjung menemukan solusinya. Selama 88 tahun, Baitul Maqdis terkungkung dalam cabikan tentara salib. Mereka yang lahir pasca Palestina dijajah itulah yang tertantang untuk menjadi pembebasnya, mengingat generasi sebelum mereka cenderung pasrah dan putus asa. Itulah mengapa ada jurang besar antara generasi Salahuddin dan generasi sebelum mereka. Salam Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak video. Ada sebuah pertanyaan. Ya, video tadi relate nggak dengan kondisi sekarang? Relate. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya. Karena dahulu dan sekarang Masjidil Aqsa sama-sama jatuh ke tangan musuh Islam. Hanya saja zaman dulu muncul suatu generasi yang namanya itu generasi Salahuddin, di mana generasi itu berhasil membebaskan Al-Aqsa. Tapi sekarang generasi yang sama itu belum muncul. Ya, jadi kalau biasa jawaban Anda itu tanda bahwa Anda sudah paham. Jadi alat pembelajaran nanti adalah ya dari kita memahami ya faktor kemajuan dan kemunduran. Ya, diharapkan nanti muncul generasi yang sama dengan generasi zaman era Salahuddin. Ya, generasi itu menjadi penggerak ya untuk membebaskan kembali Al-Aqsa. Nah, sekarang Anda harus tahu dulu ya kenapa kita belajar atau membahas masalah ini. Ya, yang pertama ialah ya alasannya. Ya, untuk menumbuhkan kesadaran pada umat Islam ya akan kondisi peradabannya saat ini. Terus terang-terang ialah termotivasi untuk melakukan perubahan pada diri sendiri ya kan. Nah, setelah kita paham kondisi, terus kita analisa, terus mulai tergerak ya kan untuk motivasi diri. Jadi ini adalah goalnya suatu pembelajaran yang akan dicapai dalam tuntutan kurikulum nanti ialah ini ya kan. Ya, jadi dari Anda paham, terus Anda bisa mempraktekkan dengan apa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, ya kan. Pertama kita harus introspeksi diri, ya, membuka renungan.
Nah, ini ada sebuah pendapat ya oleh tokoh-tokoh Barat tentang Islam pada masa lampau. Masa lampau dulu kita maju, dulu kita tinggi berarti. Pertanyaan selanjutnya ialah apa yang membuat Islam mengalami kejayaan pada masa itu? Ya kan? Setelah tadi diberikan gambaran bahwa dulu kita jaya, kok bisa ya dulu kita jaya? Dan sekarang kok enggak, ya kan? Nah, ini ya yang saya temukan ialah ada 3 faktor ya yang secara umum menjadikan landasan mengapa umat Islam dulu jaya. Silahkan baca. Umat Islam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah di depan, kemudian mengikuti kemana Al-Quran membawanya. Yang kedua, para pemuda Islam dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, umat Islam mendorong untuk bersemangat belajar dan mengawal ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih ya. Menggali maksudnya ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini adalah jawabannya. Dulu kenapa Islam maju, ya kan? Terus sekarang ya kita mengkritisi kita. Setelah dulu kita mendapat informasi bahwa dulu kita maju, kita sekarang lihat hari ini kita gimana ya? Apakah sama dengan masa lampau atau tidak? Nah, di sini ada seorang guru besar ya kan dari George Washington ya kan, namanya Hussein Askari. Dari namanya ini Islam atau bukan? Islam ya, pasti Islam Hussein Askari ya kan. Ya, nah dia melakukan studi ya, terus mendapat sebuah hasil studinya itu gimana? Ternyata ya kan, ya dia melakukan studi tentang mengetahui negara manakah di dunia ini yang paling banyak menerapkan nilai-nilai Islam. Namun hasilnya itu di luar ekspektasi ya kan. Ya kan? Ternyata tidak satu pun negara Islam menduduki peringkat 5 besar. Jadi Hussein Askari ini meriset ya kan sebuah negara yang menerapkan nilai Islam. Namun hasilnya itu tidak ada negara Muslim di situ di 5 besar. Sangat aneh ya kan? Aneh sekali. Islami kok nggak ada orang Islam di situ. Nah di sini selanjutnya negara paling Islami adalah Finlandia, Denmark, Luxembourg dan Selandia Baru. Kota selanjutnya adalah Swedia, Singapura, Finlandia, Norwegia dan Belgia. Nah, di mana negara-negara Islam Malaysia itu menempati peringkat ke-3 ya. Terus Kuwait 48 ya kan. Arab Saudi 91 dan Qatar 111. Nah, ini sebuah hal yang mencengangkan ya kan. Aneh ya kan. Nah, pertanyaannya adalah setujukah Anda dengan temuan sekali tersebut? Ya, tentang pemaparan ini. Kok bisa? Oh ya, ada yang bisa melihat. Saya Pak. Ya, silakan berdiri Pak. Tidak setuju karena pernyataan Askari tentang negara paling Islam tersebut jelas sekali hanya mengukur pada hal-hal yang sifatnya fisik dan meninggalkan aspek spiritual, di mana bisa kita lihat negara-negara yang menempati peringkat atas terkenal bukan negara yang warganya memiliki spiritualitas yang baik, sehingga hasil studi Askari tersebut menurut saya tidak bisa diterima karena merepresentasikan karakteristik Islam yang benar dan utuh, di mana Islam adalah ajaran mencakup aspek spiritual dan aspek fisik. Ya, sangat luar biasa sekali jawaban Anda ya kan. Jadi Mbaknya ini mengatakan ketidaksetujuan ya, tentang pendapat Askari ya tentang penemuan itu. Ya. Adakah yang setuju ya dengan pendapat Askari ini? Saya Pak. Oh, Anda setuju? Ya, silakan. Menurut saya itu setuju karena kita bisa mengambil sisi positifnya saja dan kita juga bisa membuat riset Askari ini menjadikannya sebagai evaluasi untuk membenahi diri. Oh ya, jadi bagus sekali jawaban Mas Yai. Dia melihat ini secara positif saja. Ya, tadi ada yang menjawab setuju dan tidak setuju. Ya, jawaban yang cukup bagus sekali. Nah, namun kita lanjut saja ya pembahasan selanjutnya. Nah, setelah ini ya, saya akan memperlihatkan sebuah data dari Pew Research Center ya tentang fenomena abad 21 ya. Di mana negara semakin tidak religius ternyata semakin makmur. Ya.
saudara-saudara, ya kan? Hari ini kita berada dalam posisi tidak optimal. Jadi nggak bisa kita ukur, ya kan? Kita sekarang sedang dalam posisi jatuh, ya kan? Jatuh dari segala aspek kita itu tertinggal, ya kan? Sehingga terus muncul data ini, ya wajar aja kita itu tidak berada dalam kondisi puncak, sehingga ya tidak pas kalau itu diukur. Di mana orang-orang yang tidak beragama secara ilmu teknologi atau ilmu duniawi mereka berada dalam posisi puncak. Nah itu kesimpulan saya ya, sehingga Anda dalam melihat grafik ini ya untuk diri Anda supaya terbuka semangatnya untuk menuntut kembali mengejar orang-orang sana. Jadi kita hari ini nggak hanya mikir sholat, puasa, zakat, tapi hal-hal duniawi juga harus kita perhatikan, ya kan? Jangan hanya mikirnya akhirat saja, ingin dilupakan gembel atau apa dunia, sepenting hubungannya sama Allah tinggi, ya kan? Jangan, ya, itu bukan sifat muslim yang utuh, ya kan? Jangan. Nah makanya setelah belajar tentang materi ini, saya harapkan Anda termotivasi, ya kan, untuk mengejar ketertinggalan, ya kan? Secara garis besar, umat Islam saat ini sedang berada pada zaman paling kelam dalam sejarah peradaban. Ya, terus di mana umat Islam ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan. Sementara orang-orang kafir diuji oleh Allah di dunia. Inilah realita ya. Jadi kembalilah ke realita, ya kan? Sekarang kita seperti itu. Terus ada sebuah pertanyaan, apa yang menjadi penyebab umat Islam mengalami kekalahan pada zaman? Ya, dari pemaparan tadi, adakah kita bisa menganalisa penyebab kita mundur apa? Ada yang tidak? Ya, apa Mbak? Pemuda Islam jauh dari Al-Quran. Ya, pemuda Islam jauh dari Al-Quran. Ada lagi? Saya Pak, Ya Mbak, gimana? umat Islam tidak mau berkorban untuk agama. Tidak mau berkorban untuk agama, ya. Ada lagi mungkin? Ya. Umat Islam cinta dunia dan takut. Kita takut mati, ya. Ada lagi mungkin? Saya, Ya. umat Islam atas kerjanya dan Terus kerjanya hilang. Sekarang udah males. Ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah kalau nggak ada, tugas, ya kan? Tugas hari ini, ya kan? Dengan yang pertama adalah silakan buat kelompok 4 orang, ya. Dimana setiap kelompok itu akan mengerjakan sebuah tugas dengan yaitu mencari informasi tentang persoalan yang terjadi pada umat Islam hari ini. Dari tadi sudah saya paparkan, ya kan. Sekarang Anda cari, ya kan, persoalan dengan lebih baik lagi. Kemudian analisa penyebabnya, kemudian beri solusi. Begitu ya? ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti setelah selesai Anda presentasikan ke depan. Dan silahkan membentuk kelompok. Ini anu solusinya. Paham ya? Baik, sudah selesaikah diskusi Anda? Sudah siap dipresentasikan? Sudah, silakan dipresentasikan ya. Urut dari kelompok ini, silakan maju. Nanti perkenalan diri di depan, ya kan? Terus ya, paparkan tentang kondisi, terus penyebabnya apa, kemudian solusinya. Ya, itu ya. Paham? Silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan dari hasil kelompok kami yaitu kelompok 1, yaitu persoalan umat Islam di abad 21. Inilah fenomena umat Islam saat ini. Sebagian mereka masih sibuk bertikai bersama Muslim, sedang di luar sana musuh-musuh Islam bertepuk riuh dengan pemandangan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diskusinya tadi yang sangat panjang dan lebar ya. Jadi ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, dibalap pada penutup ya kan? Ya, akhir pembelajaran. Ya, dari sini pertama saya akan memberikan sebuah apresiasi pada Anda ya. Anda ternyata banyak pemahaman tentang kondisi saat ini. Tadi Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pembelajaran tadi dengan sangat baik. Ya. Yang kedua, mungkin ketika presentasi ya kan, suara mungkin memang belum keras ya. Jadi untuk lebih baik lagi dalam soal suara. Terus kesimpulannya pada hari ini adalah kita sebagai umat Muslim harus sadar ya kan, bahwa kita tidak sedang baik-baik saja ya kan. Maka jangan sampai kita terlena ya kan. Ya kita jangan sampai kita terlena atas apa yang kita alami hari ini ya kan. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri sendiri. Yang terakhir ialah saya akan memberikan sebuah soal post test kepada Anda yang Anda bisa kerjakan di Google Form ya kan. Dan saya kirimkan linknya ke grup kelas ya kan. Silakan dikerjakan. Besok pagi harus sudah terkumpul semuanya, sudah mengerjakan semuanya. Itu sebagai ukuran apakah Anda memang betul paham pada pelajaran hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada salahnya itu datang dari diri saya sendiri karena kesalahan saya. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang Maha tahu segalanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.